Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian dari seluruh anggota sudah disampaikan. Apakah dari meja pimpinan ada tambahan? Pak Fikri dan Pak Ketua? Terakhir, Ombudsman. Monggo, silakan Pak Fikri. Oh maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 6 menit Bu Pak Lisa. Menteri, pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, karena waktunya singkat jadi saya hanya mengulang saja apa yang disampaikan. Satu dari ini untuk GTK Bu Nunuk berarti ya, untuk dicatat saja Bu, guru PAI di bawah Kemendikbud rekrutmen 2022 dikategorikan tidak linier karena bahasa Arab, padahal sudah lulus PPG oleh Kemenak. Nah ini minta solusi. Kemudian yang kedua, ini tadi cerita selamatkan nasib kami yang 3043. Ini sudah datang ke Pemda, jawabnya simpang siur. Mereka inginnya transparansi karena ada yang merasa bahwa beberapa orang nilainya di bawah mereka. Kemudian yang ketiga, yang lulus passing grade tapi P4 ya. Ini kan karena kalah perankingan, lulus murni tanpa afirmasi. Nah, ini menganggap ada diskriminasi Juknis 2021, kalau lulus passing grade P1, 2022 beda. Nah itu, jadi ini juga saya kira karena P4 ini tanpa ada afirmasi apapun, minta perhatian. Kemudian ada kota, saya sebut saja ini kota Padang 100.228, ini terlambat ngajukan, Kemenpan RB menolak. Nah ini solusinya seperti apa? Kemudian tadi perpustakaan sudah bagus, tetapi pustakawan nggak ada, formasi pustakawan itu nggak ada. Juga akhirnya berarti tenaga kependidikan yang 2021 dulu Pak Iwan mau di data dan selanjutnya direkrut, tetapi penjaga sekolah, laboran, operator sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya kapan ini? Saya kira problem terbesar adalah koordinasi dengan antar KL, dan nampaknya tidak hanya Kemenpan RB tapi Kemendagri. Saya lihat Mas Menteri sudah roadshow, tetapi itu saya kira bagus, hanya detailnya ditunggu karena detailnya banyak. Ya tentang anggaran saja sudah earmarking, tetapi juga tidak masih masalah. Ini tentu dengan bukan hanya menteri tapi dengan Dirjen BAKD juga. Kemudian tentang vokasi, ini apa kabar ini? Kadin, Apindo, HIPMI dan lain-lain dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Kemudian opsi kewirausahaan, nampaknya ini mesti harus ada perhatian khusus karena angka pengangguran dari SMK masih tinggi. Kemudian untuk memacu kreasi dan inovasi, itu kan ada di Kemendagri ada gelar teknologi tepat guna. Kalau yang ngisi bukan Kemendikbud, lantas mereka ngawur ngarang sendiri, dan tidak ada manfaatnya itu gelar teknologi tepat guna di Kemendagri. Dimuter-muter biayanya banyak, tapi kalau tidak ada hubungannya dengan Kemendikbud, saya kira. Terakhir, saya kira ada ide mau bikin panja anggaran pendidikan 20%. Kalau saya satu saja misalnya nomenklatur, iya, karena 604 triliun kan hanya 70 sampai 80 triliun. Lantas ini saya kira perlu diurai. Nah oleh karenanya mungkin dari mana kami minta paling tidak bersama-sama ini. Misalnya contoh nomenklatur DTU yang diperkirakan untuk pendidikan itu besar, lebih dari 160 triliun. DTU yang diperkirakan untuk pendidikan, ini kan nggak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk semua yang berhubungan dengan P3K, saya rasa penjelasan detailnya sudah tertulis dan terdistribusi dalam presentasi hari ini. Kalaupun ada aspirasi-aspirasi, semuanya sudah kita tampung dan akan kami dalami. Hasil seleksi ASN P3K tahun 2022, bahwa sampai dengan seleksi ini selesai, terdapat 544.180 guru yang tahun ini akan menjadi ASN P3K. Dan untuk tahun 2022 sendiri, dari 319.029 formasi yang diusulkan pemerintah daerah, baru terisi 78,5% atau sejumlah 250.320 sudah mendapatkan notifikasi penempatan, notifikasi kelulusan, dan sekarang masih dalam proses sanggah, masa sanggah. Dan ada tersisa 68.709 formasi yang belum ada tersisa atau tidak ada pelamarnya. 68.000 ini sisa formasi tersebut disebabkan karena formasi yang tidak ada pendaftarnya, khususnya di daerah timur paling banyak. Kemudian kelulusan pelamar umum yang sedikit atau kurang dari 20%, dan yang ketiga, jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar. Sebagai contoh ilustrasi di halaman ini adalah di Kabupaten Purworejo masih ada sisa formasi yang tidak terisi sampai selesai, ada 209 formasi, namun masih ada P1 yang belum ditempatkan, jumlahnya 36.000. Sisa formasi tersebut ada di mata pelajaran bimbingan konseling dan guru kelas, sedangkan P1 yang tersedia di Purworejo adalah bahasa Inggris dan prakarya. Kemudian terkait dengan penempatan guru P1 atau guru prioritas 1 di slide berikutnya, dari 193.958 guru P1, alhamdulillah tahun ini bisa mendapatkan penempatan sejumlah 130.882, dan masih ada 62.645 lagi P1 atau 32,3%-nya yang belum mendapatkan penempatan tahun ini dan akan dituntaskan di tahun 2023. Dari 62.000 ini, 45.307-nya jika Pemda mengusulkan sesuai dengan perhitungan kebutuhan kita mendapatkan penempatan, dan 17.382-nya kita akan melakukan peninjau ulang peta linearitas dan berbagai kebijakan yang lain agar 17.382 P1 dapat dituntaskan. Berikutnya terkait dengan slide sebelumnya, ada 68.709 formasi yang tersisa dari hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Paling besar adalah di daerah paling bawah, yang warna merah itu adalah jumlah formasi yang tersisa, didominasi oleh daerah-daerah timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kalteng, Maluku, dan seterusnya. Sedangkan jabatan atau mata pelajaran yang tidak terserap atau tersisa tahun 2022 ini adalah 20 besar sebagaimana di layar. Yang paling besar adalah guru kelas, jumlah formasinya 15.000 lebih, dan guru penjas orkes peringkat kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada paparan kali ini saya ingin mengupdate juga terkait dengan pembatalan penempatan 3.043 pelamar prioritas 1 yang sudah diberikan kepada para guru yang menerima notifikasi atau mendapatkan surat pengumuman pembatalan. Perlu kami sampaikan bahwa pada Oktober 2022 seluruh guru P1 yang pada saat itu ada tersedia formasi di daerah masing-masing sudah mendapatkan notifikasi penempatan atau notifikasi dalam akun SSC-ASN-nya. Lalu setelah proses notifikasi itu diterima, kemudian pada masa sanggah kami menerima aduan atau sanggahan dari instansi dan pelamar dengan peringkat yang lebih tinggi. Dan dari notifikasi atau sanggahan tersebut, lalu kami melakukan verval atas semua sanggahan tersebut, dan ditemukan 3.043 P1 yang lain yang mempunyai nilai lebih tinggi. Sebagai ilustrasi di layar bahwa misalnya dalam satu daerah hanya ada 2 formasi pada jenjang dan formasi yang sama, kemudian pada saat notifikasi di layar adalah antrian pelamar prioritas 1 berdasarkan peringkat tertinggi 1-4, yang mendapatkan notifikasi pada bulan Oktober 2022 adalah
pelamar 1 dan pelamar 3. Lalu pelamar 2 melakukan sanggah dan setelah kami cek ternyata benar bahwa yang bersangkutan nilainya lebih tinggi, sehingga kami berkonsultasi dengan Panselnas dan mengajukan persetujuan untuk perubahan atau mengumumkan pembatalan tersebut. Dan usulan kami secara tertulis dijawab oleh Panselnas, oleh Kemenpan RB bahwa disetujui dan silahkan untuk mengumumkan. Lalu pada 1 Maret 2023 kami melakukan rapat Panselnas dan kami diberikan kesempatan untuk mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan 3043 guru P1 yang dibatalkan penempatannya karena ada 3043 guru lain yang nilainya lebih tinggi. Pada slide berikutnya kami hanya menginformasikan atau mengilustrasikan 9 guru P1 yang saat itu datang ke Kemendikbudristek bersama seratusan lebih guru P1 yang mendapatkan pembatalan, dan pada saat itu kami mengecek data bersama-sama guru tersebut bahwa guru tersebut memang benar. Sebagai contoh, yang nomor 1 inisial DN, dia adalah guru SD Negeri Jaya Mulia 2, kemudian dia adalah guru kelas, dan ranking yang pada yang bersangkutan adalah 1494, sedangkan formasi di Kabupaten Bekasi hanya 782. Begitu juga dengan 9 contoh yang lain, dan begitu juga dengan 3043 guru-guru yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pembatalan tersebut, kami sudah menyampaikan pengumuman informasi lanjutan terkait dengan para guru yang mendapatkan pembatalan penempatan, bahwa pembatalan tersebut terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi, dan pada dasarnya yang dibatalkan hanyalah penempatan, bukan kelulusan dari P1-nya. Dan yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1 dan akan tetap diprioritaskan menjadi ASN P3K pada seleksi tahun ini. Pada para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan status P1-nya. Dan pelamar tersebut tidak akan tergeser dari satuan pendidikan sekolah induknya tempat beliau-beliau mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini, saat ini sedang dalam proses sanggah dan akan ada pengumuman masa sanggah pada tanggal 9 sampai 10 April. Dan pengumuman tanggal 9-10 April ini adalah pengumuman final bagi guru-guru tersebut terkait dengan kelulusan ASN P3K pada seleksi tahun 2022. Dan penetapan NI akan dilakukan pada sekitar 11-20 April. Dan pengisian DRH 11-20 April, dan minggu pertama Mei adalah penetapan NI bagi para guru P3K tahun 2022. Di slide terakhir kami sampaikan bahwa tahun 2023 ini kami sudah menghitung kebutuhan kembali guru ASN P3K sejumlah 600.286. Angka ini karena tahun 2022 hanya berhasil meluluskan 250.320, sedangkan ada sisa kebutuhan tahun ini adalah 531.524. Ditambah dengan yang pensiun tahun 2024, maka usulan kami bersurat kepada PNRB sejumlah 600.286.000. Sepanjang pada paparan kami sampaikan perbandingannya bahwa upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir ini masih belum maksimal karena guru ASN yang diangkat masih kurang dari 50% dan usulan masih selalu di bawah 50%. Dikarenakan pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru sesuai, sehingga seluruh kebutuhan guru dapat kita penuhi melalui ASN P3K guru. Demikian Pak Menteri update dari P3K. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunu.